Setiap orang pasti punya masalah. Akan tetapi semua masalah pasti ada solusinya. Oleh karena itu, wajiblah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemarin kita telah bahas bab 4 anasir yang berada di langit. Hari ini kita akan bahas tentang bab 4 anasir yang berada di bumi, yaitu 4 anasir yang telah mendampingi atau Tuhan sertakan untuk menemani daripada kehidupan kita selama berada di alam dunia ini. Salah satunya adalah unsur 4 anasir dari unsur bumi. Semestinya pandai-pandailah kita menyontoh sifat dan karakter bumi. Sifat dan karakter bumi ini selalu bersabar meskipun ditimpa, diinjak-injak ya, oleh berbagai macam keadaan, oleh berbagai macam manusia, oleh berbagai macam makhluk kehidupan. Bahkan mungkin ada yang digali teramat dalam untuk menggali emas, menggali permata, menggali berbagai macam kekayaan alam yang ada. Tapi bumi ini tetap selalu bersabar. Begitu juga di dalam diri manusia. Sejatinya di dalam diri manusia ini potensi untuk bersabar, sebagaimana sifat-sifat bumi itu sendiri. Ini manusia telah memilikinya. Akan tetapi manusia ini lupa terhadap hal tersebut karena ruwetnya pemikiran, ruwetnya hati kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, seolah-olah hidup yang dijalanin ini adalah sebuah kesulitan yang teramat sangat, kan? Atau menghadapi sebuah permasalahan yang sejatinya masalah itu adalah sepele itu. Akan tetapi kita mendramatisir atau kita rasa seolah-olah itu adalah masalah yang teramat besar. Dan contohnya orang nggak punya uang. Memang betul, uang itu bukan segala-galanya. Akan tetapi banyak hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Jadi sudut pandang atau pemikiran kita terhadap objek tersebut, dan kita harus arahkan bahwasanya segala sesuatunya ini ada nilai manfaat untuk perjalanan menuju daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan uang kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan uang juga kita bisa menjauhkan diri daripada Allah itu sendiri. Dan artinya tergantung daripada pemikiran dan hati kita, perangai-perangai kita, dan dalam menggunakan objek tersebut. Apakah mau dibawa ke arah positif atau mau dibawa ke arah yang negatif. Nah, ini kembali lagi kepada diri kita. Nah, ini akan timbul berdasarkan daripada kebiasaan-kebiasaan di masa lampau, masa sekarang, dan sehingga akan menimbulkan sebuah keputusan di mana kita harus melakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah terbiasa. Maka penting sekali untuk membiasakan diri dan supaya tidak terkontaminasi antara pemikiran-pemikiran yang dari luar, ya kan, yang mengarahkan kekeruan pemikiran dan hati kita, supaya kita bisa berpikir jernih, ya kan, masuk ke dalam hati kita bisa mencari sebuah kebenaran bahwasanya informasi-informasi yang dari luar ini benar apa tidak, ya kan, manfaat apa tidak, ya kan, ini urgent apa penting, ini perlu apa gaya hidup, kan gitu. Dan mungkin ada seseorang yang memiliki leveling kehidupan dan dalam bersosialisasi, berumah tangga di sekitar tempat tinggal kita, mungkin leveling kehidupan kita ini berbeda-beda. Ada yang menerapkan standar leveling kehidupan kita ini harus punya kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan malu, depresi, sakit hati, ngiri, dengki, hasut. Nah ini, atau sebaliknya, ketika kita punya kendaraan, ya kan, kita takabur, sombong, ria, pamer, ya kan, bahkan mungkin mengolok-olok yang lain gitu. Nah ini
kan? Ini identifikasi pengenalan terhadap daripada kemurnian yang sejati dalam diri kita. Ini kita harus mulai dari sekarang, ya kan? Apakah kita termasuk yang mana? Jangan-jangan kita termasuk yang konotasinya adalah negatif. Itu. Kan? Itu. Makanya unsur bumi ini ketika kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nah, maka tingkat kesabarannya ini Masya Allah gitu. Tidak ada istilah lain selain daripada perilaku menerima sumeleh, sumendeh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, hal itu kita sadari dulu. Kita sadari bahwasanya semua elemen bumi yang ada dalam diri kita, karena jasad manusia ini kan salah satunya terbentuk daripada unsur tanah, ya kan? Maka mau nggak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, di dalam diri kita ini mengandung potensi-potensi tingkat kesabaran sebagaimana sabar yang telah diterapkan di dalam unsur-unsur bumi itu sendiri. Gitu. Terus kemudian unsur air, ya, air ini sifatnya mengalir dari atas menuju ke yang rendah, gitu. Kan? Tapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Apabila dia dibendung, ya kan, cepat atau lambat dia akan membludak, gitu. Dan ketika dia dalam skala besar, dia bisa menghancurkan apa saja, ya. Contohnya air laut, ya kan, ketika pasang, ketika ombaknya terjal apa segala macam, kapal yang mengapung di atasnya aja bisa tenggelam. Itu beberapa tahun yang lalu, ya kan, di beberapa daerah itu ada tsunami. Dan itu kekuatan air itu begitu dahsyat gitu. Ketika potensi-potensi kekuatan air tersebut manusia bisa mengendalikan di dalam diri ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kemanfaatan, dan untuk mengendalikan daripada minimal diri kita, ya kan? Akan tetapi kita bisa maksimalkan potensi-potensi sifat alamiah air ini yang ada dalam diri kita. Kita bisa gunakan untuk kerukunan hidup bermanusia, apapun itu agamanya, mau Islam, Kristen, Hindu, ya kan, Buddha, kepercayaan apapun, kan? Ayo gotong royong, bahu membahu membangun ekonomi dan persatuan bangsa dan negaranya. Jangan membicarakan segala sesuatu itu dari berbagai macam aspek perbedaan, tapi jadilah perbedaan itu untuk menjadikan sebuah satu kesatuan, rangkaian hidup di mana antara satu dengan yang lainnya ini saling ketergantungan, saling keterkaitan, dan maka akan timbullah nanti sifat-sifat gotong royong, ya kan? Dimana dengan sifat gotong royong itulah nanti kita akan membangun sebuah peradaban yang gemah ripah lojenawi tentrem kerto raharjo. Nah, mudah-mudahan ini cita-cita kita, ya kan, menjadikan, membangun, mempercantik, memperindah dunia ini, dan bukan lagi hanya sekedar slogan, tapi kita mulai melangkah dan mulai memikirkan, mulai melakukan action sekecil apapun yang kita lakukan sebisa kita. Ya, kita bisanya jualan, ya lakukan sesuai dengan hobi, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Ada yang bekerja di pabrik, di kantor, ya, atau sebagai PNS, ya lakukan. Artinya lakukan saja sesuai dengan kemampuan kita, dan kita sadari bahwasanya seluruh gerak, perilaku, kelakuan kita itu adalah hakikatnya kita menjalankan daripada mengimplementasikan pekerjaan daripada Zat yang Maha Agung. Artinya kita menjadi wakil Khalifah fil ardi itu sendiri. Gitu. Terus kemudian unsur angin. Unsur angin ini sifatnya merata. Semua lapisan, semua elemen, bahkan di dalam air pun katanya ada angin atau oksigen itu. Jadi semua binatang memiliki oksigen, memiliki udara, memiliki angin. Nah, artinya merata, kan? Begitu juga diri kita melakukan segala sesuatu. Dan dalam kehidupan, mempraktekkan kehidupan sehari-hari dengan tetangga, dengan orang lain, dengan teman kita, di tempat kerja, di jalanan, di pasar, ya kan, di terminal, ya, di mana saja, ya kan,
kita bawalah sifat-sifat air, dan merata, tidak membedakan, ya kan? Ini agamanya apa, ini usahanya apa, ini status sosial politiknya apa, ini tidak membeda-bedakan. Tapi yang kita lihat adalah satu kesatuan, dan semuanya adalah zat tunggal yang sama dari yang maha kuasa. Nah, ketika kita sudah sampai ke tahapan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, ya, maka kesadaran kita akan dibawa, ya, tingkat kesadaran keilahian. Karena kalau kita tidak menyadari hal tersebut, maka energi ilahiyah ini tidak akan mengenali daripada kita sendiri, ya kan? Kalau kita mengenali energi ilahiyah, maka tidak akan bisa. Karena begitu suci, begitu murni energi ilahiyahnya, maka kita tidak bisa mengenali dengan diri kita, kan? Kita hanya bisa dikenali oleh ilahiyah itu sendiri, gitu. Maka tugas kita, ya kan, kita coba memasrahkan, ya kan, dengan perilaku segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kan, dengan berbagai macam avatar atau 8 elemen yang telah kita ceritakan sebelum-sebelumnya. Itu unsur angin atau udara. Nah, unsur angin dan udara ini banyak sekali manfaatnya. Ketika kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, dari pernapasan, ya kan, menggunakan angin, menggunakan napas, menggunakan oksigen, menggunakan udara, ini penapasan. Dan semua kendaraan, ya kan, yang menggunakan ban, menggunakan udara, gitu. Sistem teknologi saat ini ada yang menggunakan sistem hidrolik yang menggunakan gerak udara juga. Jadi ini udara ini sangat luar biasa, gitu kan. Dia tidak terlihat. Ini juga menjadi bagian daripada petunjuk bahwasanya udara itu adalah bagian daripada zat ilahiyah yang tidak nampak. Ketika kita mengalami dalam fase kesadaran level tertentu, maka kita akan menemukan sesuatu hal yang istimewa di dalam udara atau di dalam nafas-nufus itu sendiri. Terus tadi udara, bumi, air, ya, kemudian api. Api di dalam diri manusia ini juga ada, bukan tidak ada itu. Nah, api ini adalah lebih cenderung, ya, orang mengkonotasikan kepada energi negatif, padahal tidak. Api itu adalah energi ilahiyah, ya kan, hanya Allah lah yang pantas, layak, ya kan, mengendalikan, menggunakan, artinya sifat dasar daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak berkehendak. Makanya sifat air ini selalu naik ke atas, menunjukkan, dan walaupun kita miringkan ke bawah, api itu akan tegak lurus ke atas. Itu sifat api. Dia tidak mau miring, dia selalu ke atas. Itu menunjukkan bahwasanya api ini adalah sifat yang maha kuasa. Hanya yang maha kuasa lah yang boleh marah. Itu amarah itu kan api. Jadi kita sebagai manusia tidak memiliki kehendak apapun terhadap api itu sendiri. Cuman api Allah kirimkan kepada manusia, Allah tetapkan, Allah sertakan, dan ke dalam badan manusia. Dan ini adalah memiliki fungsi, memiliki maksud dan tujuan, dan untuk menyemangati kehidupan daripada sehari-hari kita. Untuk memiliki gairah, ya, berbagai macam gairah, minat, bakat, kemampuan itu bermula daripada sebuah energi, ya, atau api itu sendiri juga.